Hai semua, kenalin nama aku Saskia Dwi Ramawati dengan NIM 2504020231. Aku dari Program Studi Manajemen Universitas Maritim Raja Ali Haji. Coba aku ajak kalian untuk ngebayangin sesuatu. Bayangin kamu adalah seorang petani, setiap hari bangun pagi, ke ladang, rawat tanaman, nunggu berbulan-bulan sampai panen. Capek? Iya. Modal? Banyak. Harapan? Besar banget. Tapi saat panen tiba, yang mau beli hasil panen kamu cuma satu pihak saja. Mau gak mau, suka gak suka, kamu harus terima harga dari dia. Disinilah cerita tentang monopsoni dimulai. Hari ini kita gak cuma bahas definisi, kita bakal bahas kenapa monopsoni bisa terjadi, bagaimana cara kerjanya, dan apa dampaknya buat kehidupan nyata. Secara ekonomi, monopsoni adalah bentuk pasar di mana hanya ada satu pembeli, sementara penjualnya banyak. Kata mono berarti satu, dan soni berarti pembeli. Artinya, kekuatan pasar dalam monopsoni berada di tangan pembeli. Karena hanya ada satu pembeli, penjual tidak memiliki banyak pilihan untuk menjual barangnya. Akibatnya, pembeli memiliki posisi yang sangat kuat dalam menentukan harga dan jumlah pembelian. Satu pembeli ini berupa perusahaan besar dan pabrik. Karena cuma dia satu-satunya pembeli, maka dia punya posisi yang sangat kuat. Kalau dia bilang, saya beli segini, harganya segini, penjual hampir gak punya ruang buat nolak. Biar gak bingung, kita bandingin sedikit. Kalau pasar persaingan sempurna, penjual dan pembeli jumlahnya banyak, harga ditentukan pasar. Kalau monopoli, satu penjual menguasai pasar. Nah, kalau monopsoni, kebalikannya monopoli, satu pembeli menguasai banyak penjual. Disinilah ketimpangan mulai terasa. Sekarang kita bedah ciri-cirinya satu persatu. Pertama, pembelinya hanya satu, artinya penjual tidak punya alternatif. Kedua, penjual banyak. Ini membuat posisi mereka lemah karena saling bersaing. Ketiga, pembeli berperan sebagai penentu harga, bukan pasar, bukan kesepakatan bersama. Keempat, penjual sulit keluar dari pasar karena modal, keterampilan, dan lokasi seringkali spesifik. Dan kelima, harga yang diterima penjual biasanya lebih rendah dari harga ideal. Sekarang kita pakai cerita lagi. Misalnya, ada 100 petani susu. Mereka semua cuma bisa jual ke satu perusahaan pengolahan susu. Kalau perusahaan itu bilang, saya cuma mau beli dengan harga segini, mau protes? Bisa, tapi kalau nggak dijual, susu basi. Di titik ini, monopsoni bukan cuma soal ekonomi, tapi juga soal ketergantungan. Dalam teori ekonomi, monopsoni digambarkan dengan kurva penawaran dan biaya marginal pembelian. Pembeli monopsoni sengaja mengatur jumlah pembelian agar harga tetap rendah. Akibatnya, jumlah barang yang dibeli lebih sedikit, dan harga yang diterima penjual lebih rendah dibandingkan pasar normal. Dampak monopsoni dibagi menjadi dua. Yang pertama, dampak positif monopsoni. Pembeli bisa menjaga kestabilan pasokan, proses produksi lebih terkontrol, ketersediaan bahan baku industri lebih terjamin, dan standar kualitas lebih jelas. Dampak negatifnya, penjual dirugikan, pendapatan produsen kecil rendah, kesenjangan ekonomi meningkat, dan inovasi dari penjual terhambat. Kalau kondisi ini terus-menerus berlangsung, penjual bisa kehilangan motivasi untuk berkembang. Monopsoni tidak muncul begitu saja, tetapi disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah keterbatasan akses pasar, terutama di daerah terpencil.
Faktor lain adalah modal besar yang hanya dimiliki oleh satu pembeli. Selain itu, adanya kontrak jangka panjang juga dapat memperkuat posisi pembeli. Regulasi atau kebijakan tertentu juga dapat menyebabkan terbentuknya monopsoni. Monopsoni sangat sering kita temui di sektor pertanian dan industri bahan baku. Contohnya seperti petani tebu yang hanya menjual hasil panen ke satu pabrik gula. Peternak sapi perah yang menjual susu ke satu perusahaan pengolahan susu. Petani tembakau yang bergantung pada pabrik rokok. Nah, disinilah peran pemerintah sangat penting dalam monopsoni. Yang pertama, menetapkan harga minimum atau harga dasar. Pemerintah dapat menetapkan harga minimum untuk melindungi penjual, terutama produsen kecil seperti petani dan peternak. Dengan adanya harga dasar, pembeli tidak boleh membeli barang di bawah harga yang telah ditentukan. Kebijakan ini bertujuan agar penjual tetap memperoleh pendapatan yang layak dan tidak dirugikan oleh kekuatan pembeli monopsoni. Yang kedua, melindungi produsen kecil dan menengah. Dalam pasar monopsoni, produsen kecil berada pada posisi yang lemah. Pemerintah yang berperan memberikan perlindungan agar produsen kecil tidak dieksploitasi. Perlindungan ini bisa berupa bantuan hukum, regulasi, perdagangan yang adil, serta kebijakan yang berpihak pada produsen kecil agar tetap mampu bertahan. Yang ketiga, mengawasi praktik pasar yang tidak sehat. Pemerintah perlu melakukan pengawasan terhadap praktik monopsoni yang merugikan. Jika pembeli tunggal terbukti menyalahgunakan kekuasaannya untuk menekan harga secara tidak wajar, pemerintah dapat memberikan sanksi atau teguran. Pengawasan ini penting untuk mencegah terjadinya ketimpangan dalam pasar. Yang terakhir, menyediakan pelatihan dan pendampingan usaha. Pemerintah dapat memberikan pelatihan kepada penjual terkait peningkatan kualitas produk, manajemen usaha, dan teknologi produksi. Pendampingan ini membantu penjual menjadi lebih mandiri dan tidak sepenuhnya bergantung pada pembeli monopsoni. Dalam jangka panjang, kualitas dan daya saing penjual dapat meningkat. Dari penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah dalam pasar monopsoni sangat penting. Tanpa campur tangan pemerintah, pembeli tunggal dapat dengan mudah menguasai pasar dan merugikan penjual. Namun, dengan pengawasan dan kebijakan yang tepat, monopsoni dapat berjalan lebih adil dan seimbang. Upaya untuk mengatasi dampak monopsoni. Yang pertama, pembentukan dan penguatan koperasi produsen. Salah satu cara paling efektif untuk mengatasi dampak monopsoni adalah melalui pembentukan koperasi. Dengan koperasi, para penjual atau produsen kecil dapat bergabung dan bertindak sebagai satu kesatuan. Hal ini membuat posisi tawar mereka terhadap pembeli menjadi lebih kuat, sehingga harga tidak mudah ditekan. Selain itu, koperasi juga membantu dalam pengelolaan modal, distribusi, dan pemasaran produk. Yang kedua, diversifikasi pembeli dan pasar. Produsen perlu mengurangi ketergantungan pada satu pembeli saja. Diversifikasi pembeli dapat dilakukan dengan mencari pasar alternatif, baik pasar lokal maupun pasar luar daerah. Dengan memiliki lebih dari satu pembeli, produsen memiliki pilihan sehingga tidak sepenuhnya bergantung pada pembeli monopsoni. Hal ini akan meningkatkan daya tawar produsen dalam menentukan harga. Yang ketiga, pemanfaatan teknologi dan akses pasar digital. Teknologi dapat membantu produsen keluar dari ketergantungan monopsoni. Melalui platform digital dan media online, produsen dapat memasarkan produknya secara langsung kepada konsumen atau pembeli lain. Akses pasar digital membuka peluang yang lebih luas dan mengurangi keterbatasan geografis. Dengan begitu, produsen memiliki alternatif pasar yang lebih banyak. Yang keempat, kerjasama antara produsen, pemerintah, dan swasta.
Upaya mengatasi monopsoni tidak bisa dilakukan oleh produsen saja. Diperlukan kerjasama antara produsen, pemerintah, dan pihak swasta. Kerjasama ini dapat menciptakan sistem pemasaran yang lebih adil dan berkelanjutan. Dengan kolaborasi, dampak negatif monopsoni dapat diminimalkan. Monopsoni dalam perspektif keadilan ekonomi. Yang pertama, keadilan dalam hubungan antara pembeli dan penjual. Dalam konsep keadilan ekonomi, hubungan antara pembeli dan penjual harusnya berjalan secara seimbang. Setiap pihak idealnya memiliki kesempatan yang sama untuk menentukan harga dan syarat transaksi. Namun, dalam pasar monopsoni, keseimbangan ini sering tidak tercapai karena hanya ada satu pembeli. Akibatnya, penjual berada pada posisi yang lemah dan cenderung harus menerima keputusan pembeli. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan tentang keadilan, terutama jika pembeli memanfaatkan kekuasaannya secara berlebihan. Yang kedua, peran negara dalam menjaga keadilan ekonomi. Negara memiliki peran penting dalam menjaga keadilan ekonomi dalam pasar monopsoni. Melalui kebijakan dan regulasi, negara dapat mencegah terjadinya eksploitasi terhadap produsen kecil. Negara juga bertugas memastikan bahwa kekuatan pasar tidak hanya menguntungkan satu pihak saja. Dengan pengawasan yang efektif, monopsoni dapat dikendalikan agar tetap berjalan dalam batas-batas keadilan. Sebagai kesimpulan dari pembahasan panjang kita tentang monopsoni, dapat disimpulkan bahwa monopsoni merupakan salah satu bentuk struktur pasar di mana hanya terdapat satu pembeli dan banyak penjual. Dalam kondisi ini, pembeli memiliki kekuatan pasar yang sangat besar karena penjual tidak memiliki banyak pilihan untuk menjual barang atau jasanya. Akibatnya, pembeli dapat mempengaruhi harga, jumlah pembelian, serta berbagai syarat transaksi lainnya. Monopsoni sering terjadi dalam kehidupan nyata, terutama di sektor pertanian, peternakan, dan industri bahan baku. Contohnya dapat kita lihat pada hubungan antara petani dengan pabrik pengolahan atau produsen kecil dengan perusahaan besar. Thanks for watching.